Beberapa hari terakhir, jagat maya dihebohkan oleh kabar yang bikin panas hubungan dua negara serumpun. Media Malaysia dikabarkan menghina Indonesia gara-gara film mereka gagal di pasar tanah air. Awalnya, semua berawal dari rilis sebuah film Malaysia yang sempat digadang-gadang bakal sukses besar, tapi justru tak mampu menembus hati penonton Indonesia. Alih-alih introspeksi, beberapa media di Malaysia malah menulis komentar yang dianggap merendahkan penonton Indonesia. Mereka menuding masyarakat Indonesia tak mendukung film Malaysia. Bahkan, ada yang bilang, selera penonton di sini terlalu lokal dan tidak terbuka terhadap karya luar. Kalimat-kalimat semacam itu langsung menyulut emosi warganet Indonesia yang merasa diremehkan. Apalagi, di antara komentar itu ada yang terdengar sinis, menyinggung soal budaya, mentalitas, hingga menyelipkan istilah yang bagi banyak orang Indonesia terasa menghina. Film yang jadi pusat kontroversi adalah Sheriff Narco Integrity, sebuah film aksi kriminal produksi Malaysia yang awalnya sukses besar di negaranya sendiri. Namun ketika dirilis di Indonesia, hasilnya jauh dari harapan. Jumlah penontonnya tak seberapa dibandingkan film lokal, dan pendapatannya pun terbilang kecil. Bukannya menyadari bahwa pasar film Indonesia memiliki selera yang berbeda. Beberapa pihak di Malaysia justru menyalahkan publik kita. Ada media yang menulis bahwa orang Indonesia tidak tahu menghargai kualitas sinema Malaysia, bahkan menyebut bahwa penonton di sana lebih memilih tontonan dangkal daripada film berkualitas. Tuduhan itu tentu saja langsung dianggap keterlaluan oleh netizen kita. Dalam hitungan jam, lini masa X dan TikTok pun penuh dengan respons pedas dari warga Indonesia. Banyak yang menulis balasan bernada sarkastik, film kalian gagal bukan karena penonton kami, tapi karena filmnya memang gak menarik. Ada juga yang menulis, kalau filmnya bagus, pasti laku. Jangan salahin pasar. Di sisi lain, beberapa warganet Malaysia mencoba membela dengan mengatakan bahwa mereka hanya membicarakan fakta bahwa pasar Indonesia sulit ditembus. Namun sayangnya, sebagian komentar tetap berbau merendahkan, dan inilah yang memperkeruh suasana. Perdebatan pun meluas. Tak hanya soal film, tapi juga menyentuh harga diri bangsa. Banyak netizen Indonesia mengingatkan bahwa industri film Indonesia saat ini sudah berkembang jauh. Film-film seperti The Raid, Mencuri Raden Saleh, Setan Slaves, hingga 24 Jam Bersama Gaspar sudah menembus festival internasional dan dipuji kritikus luar negeri. Jadi ketika ada media asing menyebut bahwa penonton Indonesia tidak paham film berkualitas, banyak yang merasa, loh, ini siapa yang sebenarnya tidak paham pasar? Sementara itu, sebagian orang Malaysia yang lebih netral juga mulai mempertanyakan sikap media mereka sendiri. Di forum daring, muncul komentar seperti, kenapa kita selalu menyalahkan penonton luar? Kalau film kita tak diterima, mungkin karena ceritanya tidak sesuai dengan selera mereka. Ada juga sutradara muda Malaysia yang angkat bicara, meminta agar publik melihat persoalan ini secara lebih profesional, bukan emosional. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah pasar besar dan potensial, tapi bukan pasar yang bisa ditaklukkan hanya dengan rasa serumpun. Butuh riset, strategi promosi yang tepat, dan pemahaman mendalam tentang budaya penonton di sini. Namun, di sisi lain, sebagian media Malaysia justru memperkeruh situasi dengan judul-judul sensasional. Ada portal berita hiburan yang menulis headline berbunyi, film Malaysia dihina di Indonesia. Bukti mereka tak bisa hargai karya kita. Judul itu langsung dibagikan ribuan kali dan mengundang komentar pedas dari kedua belah pihak. Banyak orang Indonesia merasa berita itu berlebihan dan memutarbalikkan fakta. Seolah-olah penonton Indonesia sengaja menolak film Malaysia, padahal dalam dunia hiburan, performa film sangat tergantung pada banyak faktor, distribusi, waktu rilis, promosi, bahkan keberuntungan. Beberapa kritikus film Indonesia juga ikut menanggapi. Mereka menilai bahwa bukan hanya film Malaysia yang sulit menembus pasar kita, bahkan film Hollywood pun sering gagal jika jadwalnya berdekatan dengan film lokal besar. Sebagai contoh, ketika KKN di Desa Penari dirilis, beberapa film asing pun kalah telak karena antusiasme masyarakat terhadap karya lokal yang tinggi. Jadi tidak adil jika kegagalan film Malaysia langsung dikaitkan dengan sikap penonton. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, reaksi sebagian publik Indonesia juga keras. Di TikTok, video sindiran bermunculan, mulai dari editan meme film Malaysia yang diubah jadi parodi, sampai kompilasi komentar pedas yang viral dengan jutaan views. Hashtag seperti film Malaysia dan netizen berkata sempat trending di Indonesia. Banyak yang menganggap ini bukan sekadar soal film, tapi soal gengsi. Sebab, sejak lama, hubungan Indonesia dan Malaysia memang sering diwarnai gesekan budaya. Masih banyak yang mengingat
Bagaimana beberapa tahun lalu, ada klaim bahwa tarian pendet Bali adalah milik Malaysia, atau ketika lagu-lagu tradisional Indonesia digunakan dalam iklan tanpa izin. Semua kenangan itu membuat publik Indonesia jadi cepat panas kalau merasa diremehkan oleh negara tetangga. Namun di tengah panasnya suasana, ada juga suara-suara yang menyejukkan. Beberapa tokoh perfilman dari kedua negara menyerukan agar konflik ini tidak diperpanjang. Mereka menekankan bahwa Indonesia dan Malaysia seharusnya saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Industri film di kawasan Asia Tenggara bisa jauh lebih kuat jika kolaborasi diperkuat, bukan dengan adu gengsi. Bahkan beberapa sutradara Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan sineas Malaysia dalam proyek lintas negara, asal pendekatannya saling menghormati. Selain itu, perdebatan ini membuka mata banyak orang bahwa nasionalisme digital bisa sangat sensitif. Di era media sosial, satu judul berita bisa memicu perang komentar antar negara hanya dalam hitungan jam, apalagi jika ada unsur ejekan. Padahal, belum tentu pernyataan itu mewakili seluruh masyarakat atau pemerintah Malaysia. Kadang hanya 1-2 media yang menulis dengan nada provokatif, tapi efeknya bisa jadi besar. Ini menunjukkan betapa cepatnya opini publik terbentuk di era digital dan betapa pentingnya literasi media di masyarakat kita. Dari sisi industri, insiden ini sebenarnya memberikan pelajaran berharga bahwa pasar Indonesia bukanlah pasar yang bisa dianggap sepele. Dengan populasi lebih dari 270 juta dan penonton yang semakin kritis, film luar negeri tak bisa hanya mengandalkan rasa serumpun atau kedekatan bahasa. Harus ada nilai lebih, baik dari sisi cerita, visual, maupun relevansi sosial. Dan kalau memang ingin diterima, promosi harus dilakukan dengan cerdas dan menghormati penonton lokal. Beberapa analis budaya juga menilai bahwa kejadian ini memperlihatkan bagaimana rasa kebangsaan di internet bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi, warganet Indonesia menunjukkan kebanggaan nasional yang tinggi terhadap industrinya sendiri. Tapi di sisi lain, reaksi yang terlalu keras juga bisa memperburuk hubungan antar masyarakat. Idealnya, reaksi ini bisa menjadi momentum introspeksi bagi kedua pihak. Bagi Malaysia, agar lebih berhati-hati dalam narasi media. Bagi Indonesia, agar tetap menjaga elegansi dalam menanggapi provokasi. Jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya konflik kecil seperti ini juga menggambarkan persaingan kultural di antara dua negara yang punya banyak kesamaan. Bahasa yang mirip, sejarah yang berkelindan, serta kebudayaan yang tumpang tindih seringkali membuat batas antara inspirasi dan klaim jadi kabur. Itulah mengapa isu sekecil film pun bisa membesar menjadi simbol harga diri nasional. Tapi di tengah rivalitas ini, ada potensi besar untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Bayangkan jika sineas Indonesia dan Malaysia bersatu membuat film kolaboratif yang bisa menembus pasar Asia, bukankah itu akan jauh lebih membanggakan daripada saling menjatuhkan? Kini, setelah ribut di media sosial mulai mereda, sebagian publik mulai menyadari bahwa sebenarnya yang dirugikan bukan siapa-siapa, melainkan reputasi dua negara di mata dunia. Dunia luar bisa saja melihat perdebatan ini sebagai bukti bahwa bangsa serumpun belum dewasa dalam menghadapi perbedaan selera budaya. Padahal baik Indonesia maupun Malaysia punya talenta luar biasa di industri kreatif. Jika bisa bersatu, mereka justru bisa menyaingi dominasi Korea Selatan di Asia Tenggara. Akhirnya, pelajaran terbesar dari kisah ini adalah soal respek. Di era digital, kata-kata jauh lebih tajam daripada pedang. Sekali diucapkan, sulit untuk ditarik kembali. Dan ketika menyangkut kehormatan bangsa, publik bisa bereaksi lebih cepat daripada yang dibayangkan. Itulah sebabnya, media semestinya berhati-hati dalam menulis headline dan framing berita. Karena di zaman algoritma ini, satu kata bisa berubah jadi perang komentar lintas negara. Bagi penonton Indonesia, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kita punya posisi penting dalam peta perfilman Asia. Kita bukan sekadar penonton, tapi juga pasar besar yang dihormati banyak negara. Dan penghormatan itu layak dipertahankan dengan cara yang elegan, bukan dengan caci maki, melainkan dengan terus mendukung karya lokal yang berkualitas. Jadi, kalau ada pihak luar yang meremehkan, mungkin tak perlu terlalu emosional. Biarkan karya yang berbicara, karena pada akhirnya, kualitas akan selalu menang atas provokasi. Dan buat Malaysia, semoga ini bisa jadi momen untuk belajar memahami bahwa pasar Indonesia tidak bisa ditaklukkan dengan arogansi, melainkan dengan karya yang tulus dan komunikasi yang saling menghargai. Bagaimana menurut kamu? Apakah media Malaysia memang terlalu berlebihan? Atau justru kita yang terlalu sensitif? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa klik like
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan berita panas dan analisis terbaru dari Manisit.